Nabiyul Huda. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Maulid, bulan peringatan kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana bulan Maulid itu berasal dari kata walada yalidu wiladatan, yang berarti kelahiran. Dan Maulid sendiri adalah ismuz zaman atau ismul makan atau ismul masdar daripada walada yalidu wiladatan, yang berarti momen kelahirannya Rasulullah atau tempat kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum kita membahas secara logika nih, dalil logika kok kita memperingati Maulid? Iyalah, kita memperingati Maulid karena kita senang sama Rasulullah. Kita demen sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Buktinya ente kalau punya anak, ente peringatin ulang tahunnya berarti apa? Ente demen sama anak ente. Ente anniversary sama harim, sama istri ente, diingatin tanggal pernikahan dan lain sebagainya, berarti apa? Berarti ente senang sama istri ente. Ente ingetin nih hari kemerdekaan bangsa dan negara, berarti apa? Berarti ente cinta sama negara ente. Masa sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ente gak cinta? Ente gak inget hari lahirnya, bulan kelahirannya ente gak peringatin? Ente bilang ente ngikutin sunnahnya Rasulullah, ente bilang ente baca kitab yang diturunkan kepada Rasulullah, Al-Quran. Tapi apa? Tapi ente gak punya rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Maulid ini gak butuh dalil sebenarnya, gak butuh dalil, tapi butuh hati yang bersih untuk memperingati Maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara dalil-dalil yang nas, sebagaimana yang dituangkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau menyifatkan tentang Maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam gadibal Madinah. Rasulullah datang ke kota Madinah. Wajadal Yahud yasumuna yauma Asyura. Rasulullah menemukan kaum Yahudi lagi apa? Lagi berpuasa di hari Asyura. Maka Rasulullah bertanya kepada mereka, kenapa kalian berpuasa di hari Asyura ini? Maka beliau, orang-orang Yahudi itu mengatakan apa? Wa yaumun aghraqallahu Fir'aun. Di hari ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala menenggelamkan Fir'aun, wa najja Musa, dan membebaskan daripada Musa. Maka apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahnu aula bi Musa minkum. Kita ini lebih afdal, lebih utama daripada Musa. Maka apa? Maka dari sini para alim ulama menyimpulkan untuk mengadakan peringatan Maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diadakan dengan apa? Dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Kegiatan-kegiatan yang baik. Bukannya ibaratnya ikhtifal, perayaan dengan Maulidnya Rasulullah SAW dengan hal-hal yang tidak baik, enggak. Dengan hal-hal yang baik. Dengan hal yang baik. Buktinya apa? Buktinya dibacakan daripada kitab Maulid. Apa sih isinya buku Maulid? Isinya buku Maulid tuh, komponen isi buku Maulid itu apa? Kalau kita lihat buku Maulid, kita buka aja tuh Maulid, diantaranya Maulid Syamtud Durar misalnya. Maulid Syamtud Durar kita buka, pertama kali apa yang dibaca? Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Isinya apa? Sholawat. Buka lagi, berikutnya apa? Baca apa? Biasanya baca daripada ayat inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Apa itu? Al-Qur'an. Kemudian apa lagi? Kemudian di antara komponen-komponen isi Maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian apa? Puji-pujian. Alhamdulillah al-gawi sultanuh al-wadhihi burhanuh al-mabsuti fil wujudihi karamuhu wa ihsanuh. Kemudian apa? Kemudian kalau kita buka lagi bab berikutnya, mengenai apa? Mengenai daripada sejarahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejarah kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahina guruba awan wa ihadal habib alanati samawati wal arduna wa man fihinna bitarhib wa amtarul judil ilahi ala ahlil wujudi wa alsinatul malaik, menyebutkan tentang keajaiban yang luar biasa.
tentang kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad. Apa itu? Sejarah terkait Rasulullah. Kemudian apa? Mahalul qiyam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Itu apa? Itu salawat dan taslim kepada Rasulullah. Kemudian apa lagi? Kemudian biasa dibuka lagi setelah daripada qiyam, cerita-cerita tentang Rasulullah, akhlak-akhlaknya Rasulullah, kemuliaan-kemuliaannya Rasulullah. Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan wa huwal abu syafiqur rahimu bil yatimi wal armalah. Tentang bagaimana akhlaknya Rasulullah, kemuliaannya Rasulullah. Kemudian terakhir ditutup apa? Tutup doa. Nah, inilah isinya daripada buku Maulid. Ada yang bid'ah? Nggak ada. Isinya apa semuanya? Isinya doa-doa, sholawat, ayat Quran, sejarahnya Rasulullah, dan tidak ada yang bid'ah. Yang bid'ahnya apa? Yang bid'ahnya namanya buku nama itu doang yang bid'ah. Namanya doang. Karena dinamain buku Maulid jadi dalemannya nggak ada yang bid'ah. Daleman buku Maulid kagak ada yang bid'ah. Tapi apa yang bid'ah? Namanya aja yang bid'ah. Tapi kalau kata Syekh Abu Syamah ini gurunya Imam Nawawi, termasuk hal yang paling bagus dibuat bid'ah, perayaan mengenai maulidnya Rasulullah. Gurunya Imam Nawawi. Itu yang ngaku-ngaku baca buku Imam Nawawi, hati-hati. Yang ngomong kitab sunnah dan lain sebagainya. Ini gurunya Imam Nawawi ngomong paling bagusnya bid'ah diantaranya yang dilakukan adalah perayaan maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan sejarah awal maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa yang pertama kali mengadakan adalah Al-Malik Al-Muzaffar, namanya Abu Sa'id, sahib Irbil. Beliau tinggal di daerah Irbil, daerah Irak. Nah, ini beliau mengadakan daripada maulid, dan subhanallah akhirnya salah satu ulama namanya Ibnu Dihya Al-Kalbi menuliskan buku maulid kepada beliau. Dan buku maulid itu sejatinya bukan untuk beliau secara pribadi, tetapi kepada umat muslimin dan muslimat. Namanya adalah At-Tanwir fi Maulid Al-Bashir An-Nadhir. Itu nama maulidnya. Wah, akhirnya apa? Akhirnya subhanallah Al-Malik Al-Muzaffar ini ngasih 1.000 dinar. Ngasih 1.000 dinar untuk perayaan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bikin maulid yang gede, dirayakan maulid di situ, dihormatin para alim ulama, disembelihkan kambing di situ, dibagikan halwah di situ. Wah, masya Allah, perayaan yang sangat luar biasa. Yang mana ini para alim ulama juga hadir di situ, ikut meramaikan daripada acara maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahakala, para alim ulama aja senang mengadakan maulid. Bahkan kata Abu Bakar As-Siddiq dalam kitab I'anatul Talibin juga dinukil kalimat ini, barang siapa yang menginfakkan hartanya buat pembacaan maulidnya Rasulullah, kana rafiqi fil jannah, maka dia termasuk salah satu orang yang mendampingiku di surganya Allah. Sayyidina Abu Bakar nih yang ngomong. Sayyidina Abu Bakar siapa? Orang yang dijamin surga sama Rasulullah. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Dalam Al-Qur'an Rasulullah ngomong kepada sahabatnya. Siapa sahabatnya di situ? Yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. La tahzan innallaha ma'ana. Nah, ini Sayyidina Abu Bakar ngomong, siapa yang menginfakkan hartanya untuk membacakan maulid Nabi Muhammad SAW, maka dia adalah temanku nanti di surga. Nanti kalau mau jadi temannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, adakan maulidnya Rasulullah, peringatin baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahakadha. Dan apa sih inti daripada perayaan maulid? Intinya dari perayaan maulidnya apa? Inti daripada perayaan maulid adalah menanamkan rasa cinta kepada Rasulullah.
Ini inti daripada maulid. Bukannya kita mau apa enggak. Inti daripada maulid adalah penanaman cinta kita kepada Rasulullah. Karena apa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang cinta kepadaku, kata Rasulullah, dia yang akan bersamaku kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dalam perayaan Maulid diberikan arahan sama para alim ulama, bersolawat, cerita tentang Rasulullah. Hatta kita nggak paham kadang-kadang, hatta kita nggak ngerti itu apa tuh arti Maulid, arti tulisan Arab dalam Maulid, tapi senang aja bawaannya, cinta aja sama Rasulullah. Biar apa? Biar tumbuh rasa cinta kepada Rasulullah, biar kita bersama Rasulullah SAW di surganya Allah. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ini ada hadis-hadisnya semuanya. Dan mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Dan juga disebutkan dalam beberapa ungkapan, para alim ulama menyatakan bahwa orang yang mengadakan maulidnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, seandainya dia membacakan maulid tadi terhadap seandainya seseorang membacakan maulid, dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan, seandainya seseorang membacakan maulid terhadap duitnya, nanti ada duit nih, bawa pergi maulid, insyaallah waqa'at fihal barakah, dapat keberkahan, nggak habis-habis tuh duit, diberkahin sama Allah Subhanahu wa taala, berkahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau inti fager banyak-banyak datang maulid, lagi susah banyak-banyak datang maulid, biar diberikan kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala. Wa hakada. Ini kana lahu amanun fi dzalikal am. Bahkan disebutkan, Ibnu Jauzi mengatakan, barang siapa yang baca maulid 1 tahun full dia aman. Wa busyra binailil bughyah wal mara'am. Kabar gembira buat dia, mendapatkan apapun yang dia tuju, apapun yang dia maksud, apapun yang dia niatkan, insyaallah diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. 1 tahun full ente nggak usah pakai asuransi, pakai maulid aja. Makanya bulan maulid Nabi Muhammad SAW semarakkan dengan maulid, hadiri maulid di mana-mana, biniyah, dengan niat yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan bagi kita semuanya. Ini bulan maulid, mudah-mudahan bahkan Syekh Dimyati dalam kitab I'anatul Talibin begitu nulis tentang ibarat tentang maulid, beliau berharap apa? Sebagai semangat bagi kita semuanya untuk hadir maulidnya Rasulullah SAW. Dan ini juga kami sampaikan kepada para ikhwan, mudah-mudahan tambah bersemangat untuk menghadiri maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara faedah orang yang bergembira dengan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allah selamatkan dia di akhirat kelak. Allah selamatkan di akhirat kelak. Bahkan di dalam apa yang diceritakan dalam beberapa kitab, di antaranya kitab Hadaikul Anwar dan kitab-kitab hadis yang lainnya, disebutkan bahwa Al-Abbas pernah mimpi melihat Abu Lahab. Setiap hari Senin itu keluar dari jari jemarinya nih air, bisa diminum. Kenapa? Ditanya oleh Abbas, inti kok tiap hari Senin dapat air di jari-jari inti, katanya. Inti bisa ngisep tuh air. Iya, padahal di neraka ini siksanya luar biasa. Apalagi turun ayat kepada anak tabat yada abi lahabin wa tab. Tapi tiap hari Senin anak dapat air dari jemari dari jari jemari anak ini anak isep. Kenapa kok bisa ya? Kata dianya, karena di waktu hari Senin pernah suatu ketika, di waktu itu lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada seorang budaknya namanya Thuaibah ngasih kabar ke dia, sudah lahir tuh ponakan ente namanya Muhammad, anaknya Abdullah. Wah, senang dia, bebas ente, dibebasin sama dia. Berkat dia senang tadi itu, setiap hari Senin Allah kirimkan air buat dia.
Yang mimpi Abbas. Yang mimpi Abbas, pamannya Rasulullah. Orang yang beriman dengan Rasulullah. Masa Abbas bohong? Masa Abbas bohong? Abbas yang ceritakan tentang mimpinya dia menghadapi Abu Lahab. Abu Lahab dapat keringanan itu berkat dia senang kelahirannya Rasulullah. Kata Habib Umar apa dalam maulidnya? Hada ma'al kufri wa kaifa man fi qalbihi yamtali imana. Ini orang kafir nentang Rasulullah. Bagaimana dengan hati seseorang mukmin yang hatinya penuh kecintaan kepada Rasulullah, penuh keimanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selamat semuanya di akhirat, selamat di dunia, selamat di akhirat berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diberkahi daripada menghadapi bulan Maulid yang akan datang ini. Mungkin nggak nyampe sebulan lagi kita masuk ke dalam bulan Maulid. Allah masukkan dalam keadaan sehat, afiat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa ngadain Maulid Nabi, diberikan rezeki yang melimpah insyaallah taala, diberkahi oleh Allah taala dalam setiap langkah dan aktivitasnya. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal Nabiyul Huda dan sani min syafaati